Perkenalkan, nama saya Ninyoman Suantini. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Dasar Universitas Pendidikan Ganesha semester 1 dari kelas F nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis data statistika menggunakan SPSS, di mana saya akan menganalisa data ANOPA 1 jalur dan ANOPA 2 jalur. Yang pertama yakni ANOPA 1 jalur, di mana saya menganalisis data dengan judul efektivitas 3 model pembelajaran, yakni pemecahan masalah, discovery learning, sama inquiry. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan, di mana data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut, yakni ini merupakan data yang sudah saya buat, yakni ada A1 pemecahan masalah, A2 discovery learning, sama A3 inquiry. Langsung saja kita lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata dengan signifikansi 5%. Oke, kita akan masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke variabel Q-nya. Ini variabel Q. Kita masukkan variabel terikatnya, yakni prestasi belajar, kemudian desimalnya kita atur jadi 0, kemudian measure-nya kita jadiin scale karena satu variabel terikat. Kemudian yang kedua yakni model pembelajaran. Desimalnya kita ganti jadi 0. Kemudian measure-nya kita ganti, karena ada 3 model pembelajaran, kita ganti jadi nominal. Oke, kita isi model pembelajarannya. Di values, karena ada 3 model pembelajaran, kita pakai angka 1, yakni model pemecahan masalah. Kemudian yang kedua itu untuk discovery learning. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk inquiry. Kita klik OK. Oke, setelah ini, karena kita sudah melakukan variabel view, kita masukkan variabelnya, kemudian kita akan masukkan datanya, yakni ada data prestasi belajar pada setiap model pembelajaran, karena kita ada 3 model pembelajaran. Oke, kita masukkan data kita. Data kita ini ada 3. Kita akan masukkan satu-satu. Karena ada 3, kita bagi jadi, karena ini ada 30 ya, berdasarkan model, setiap modelnya kita akan masukkan satu persatu. Ini
Pertama kita akan masukkan data pemecahan masalah. Tadi dengan kode 1, dengan angka 1. Kode pemecahan masalahnya. Oke, kita masuk data SPSS-nya lagi. Oke, ini ketinggalan 1. Sip. Kemudian untuk data yang kedua, untuk discovery learning, ada 10 data juga, jadi sampai ke angka 20. Kemudian untuk inquiry ada 10 data juga, kita masukkan angka 3. Oke. Kita masukkan data setiap model pembelajaran. Bisa di copy karena ini sudah ada datanya dalam bentuk tabel, kita langsung copy. Untuk pemecahan masalahnya, data pemecahan masalahnya kita masukkan 1 sampai 10. Oke, sudah. Kemudian untuk data model pembelajaran discovery learning-nya ada 10 data juga. Kita masukkan. Oke, sampai 20. Yang terakhir yakni data dari model pembelajaran inquiry. Oke. Nah, karena kita sudah memasukkan datanya, kita akan melakukan analisis data. Kita klik analyze, kemudian compare means. Kita klik 1Y ANOVA. Kita masukkan prestasi belajarnya sebagai independent list. Kemudian model pembelajarannya sebagai faktor. Kita klik option. Data yang akan kita cari yakni data deskriptif dan homogenitas variannya. Oke, kita klik continue. Kita klik oke. Nah, ini merupakan data hasil analisis dari SPSS-nya. Data deskriptifnya, kemudian tes homogenitasnya, homogenitas variannya, kemudian ada data ANOVA-nya. Baik, kita lanjut ke analisis data statistika ANAPA 2 jalur dengan menggunakan SPSS, di mana saya sudah menyiapkan data suatu penelitian yang berjudul mempelajari pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar matematika. Untuk keperluan itu telah diambil 2 kelompok sampel acak untuk belajar menggunakan model pembelajaran inquiry dan jigsaw.
di mana setiap kelompok masing-masing dibagi dua secara acak dan dibedakan menjadi dua berdasarkan kemampuan awal kelompok tinggi dan kelompok rendah. Skor prestasi belajar matematikanya disajikan sebagai berikut. Ini saya sudah buat datanya. Ada 4 data, yakni model inquiry dengan kemampuan awal tinggi dan rendah, kemudian model pembelajaran jigsaw dengan kemampuan awal tinggi dan rendah. Kemudian kita langsung masukkan datanya. Saya sudah memasukkan data di SPSS. Pertama saya masukkan ketiga variabelnya, yakni model variabel terikatnya, model pembelajaran, kemampuan awal. Kemudian ini variabel bebas. Untuk variabel terikat ini ya, prestasi belajar, kemudian ada 2 variabel bebas. Semua desimal jadikan 0, kemudian untuk model pembelajaran dan kemampuan awal karena ada yang dibandingkan kita ganti jadi nominal, kemudian prestasi belajar karena tidak ada yang dibandingkan, measure-nya jadikan scale. Oke, sudah. Kemudian datanya akan jadi seperti ini. Untuk model pembelajaran, karena saya sudah memasukkan data, ada 4 data, yakni model pembelajaran kemampuan awal, tadi dengan nominal 1 untuk model pembelajaran jigsaw, dan 2 untuk model pembelajaran inquiry. Kemudian untuk kemampuan awalnya itu 1 untuk kemampuan awal tinggi, dan 2 untuk kemampuan awal rendah. Ini sudah saya masukkan sesuai dengan data yang saya buat di Word. Oke, kita langsung melaksanakan analisis, yakni kita klik analisis, kemudian general linear models, kita klik univarian. Oke, ini untuk dependent variabel itu, ini ada variabel terikatnya. Kita klik. Kemudian untuk faktornya ada 2, yakni model pembelajaran dan kemampuan awal. Oke, kita klik model. Kita klik build them. Kita klik satu-satu. Kita klik model pembelajaran, klik pindahkan ke model, kemudian kemampuan awal, kita klik ke model, kemudian dua-duanya dengan cara mengklik shift, kemudian tekan sehingga keblok dua-duanya ya. Oke, terus kita pindahkan. Kemudian untuk tipenya interaction, sum of squares-nya tipe 3, dan kita klik include intercept in model. Kita klik continue. Kita klik OK. Nah, ini merupakan output dari analisis data analisis data SPSS yang kita lakukan tadi. Kita perbesar. Ini kan outputnya. Oke, sekian penjelasan dari saya berkaitan dengan analisis data dari uji SPSS ANAPA 1 jalur dan 2 jalur. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.